Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ada pantun motivasi Lailatul Qadar, mau dengerin kan? Belum. Ya. Nanti kalau udah pantun baru bilang. Istri solehah memakai cadar. Pergi bersama menaiki delman. Mari gapai Lailatul Qadar bersama itikaf di Masjid Ar-Rahman. Takbir. Allah. Kehadapan para tuan guru, para asatidz, khususnya pengurus DKM, teristimewa guru kita, pembimbing kita, murabbi kita, Al-Ustadz Qadir yang telah memimpin sholat berjamaah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Juga guru kita, murabbi kita yang selalu membimbing tilawah Quran kita, dan semua tak lupa para santri yang kelihatannya hari ini mereka lebih happy dan bahagia karena hari ini hari kepulangan mereka ke negaranya masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya pulang ke tanah air dalam keadaan sehat, lancar, dan selamat tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensiasati hari-hari terakhir. Itu temanya itu. Apa katanya? Mensiasati hari-hari terakhir. Salah satu dari pernyataan yang patut menjadi bahan renungan kita bersama, apa yang disampaikan oleh guru kita, syekh kita, yaitu ulama besar yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Beliau kurang lebih lahir tahun 736 Hijriah dan wafat tahun 795 Hijriah. Kurang lebih hanya 59 tahun, tetapi usia yang sangat singkat, produktif sekali. Banyak sekali karangan-karangan beliau. Salah satu karangan beliau yang cukup fenomenal adalah Kitab Lataiful Ma'arif. Tepatnya pada halaman 268 beliau pernah mengatakan begini, pesan kepada kita juga. Ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Paman kana minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Wa man farrata falyukhtimhu bil husna fal amalu bil khitam. Kalau nggak diterjemahkan paham kira-kira Pak? Belum ya? Terjemahkan ke dalam bahasa kita ya, yaitu bahasa Sukahati ya ini ya. Ini Sukahati kan? Apa Karadenan ini? Sukahati. Iya, Cibino. Jadi begini kata beliau, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azama ala rohil. Sungguh bulan Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kalian. Betul nggak Pak? Iya, ini kan udah tanggal 27 ya sekarang ya. 27, 22. Cepat amat udah pengen tanggal 27. Tanggal 22. Sesungguhnya bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kalian. Walam yabqa minhu illal qalil. Tidak tersisa waktu kecuali cuma sedikit saja. Paman kana minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Siapapun dari kalian yang sudah merasa bisa maksimal ibadah selama ini, maka sempurnakan. Jangan kemudian patah semangat. Apalagi ada momentum Lailatul
Qadar di tengah orang sibuk mengejar Lailatul Qadar. Iya. Sebagian kan sibuk nih di malam-malam terakhir ini. Mengejar jam 12 malam. Tuh, bagus. Karena ada diskon 70% ditambah 20%. Iya. Nah, mereka sibuk mengejar Lailatul Qadar, kita sibuk mengejar Lailatul Qadar. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi setiap tahun. Abaikan apabila ada pendapat itu dulu sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kasihan banget itu orang. Justru dengan adanya kesempatan emas inilah kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah berikan izin mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kata Syekh Ibnu Rajab, jadi yang merasa dirinya telah bisa maksimal ibadah selama ini dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Ramadan, maka sempurnakan. Terus. Jangan patah semangat. Makanya pesan Rasul dalam sabdanya, apa katanya? Yang kira-kira seperti ini. Teruslah beramal. Jangan pernah patah semangat. Ujung-ujungnya wala ta'jiz. Jangan pernah patah semangat. Terus. Makanya alhamdulillah. Ya, kita tetap semangat. Di hari-hari terakhir ini 2 kali lipat jumlah pengajian ditimbang hari lain. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebajikan. Amin. Nah, bagaimana nih kalau merasa belum maksimal ibadah selama ini di bulan Ramadan? Apa kata beliau? Wa man farrata fihi falyukhtimhu bil husna. Siapa saja yang merasa belum maksimal, melalaikan, tidak betul-betul optimal, maksimal, maka falyukhtimhu bil husna. Pastikan akhiri di penghujung-hujung Ramadan itu dengan kebaikan. Makanya kata beliau fal amalu bil khitam, karena amal itu dihitung di ujungnya, dan ini sesuai dengan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innamal a'malu bil khawatimi. Dalam riwayat lain innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang itu dihitung di penghujungnya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Pertanyaannya, bagaimana kita mensiasati supaya Allah izinkan kita dapetin Lailatul Qadar? Ya, ini kan pertanyaannya, Pak. Maka tadi kita hubungkan dengan judul di depan, mensiasati hari-hari terakhir. Ada beberapa siasat berdasarkan para ulama. Yang pertama, pesan kepada pribadi, khusus para santri, kalau memang berkenan boleh silakan diamalkan. Yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, lebih-lebih di 10 hari terakhir. Apa katanya? Jangan meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, terlebih di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man shalla sholatal isya fi jama'atin faka'annama qomal lail nisfah wa man shalla sholatas subhi fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Ini luar biasa ini. Siapapun yang bisa sholat isya berjamaah, tentu yang paling afdol di mana berjamaahnya, Pak? Di masjid. Kalau ada di rumah sini berarti di mana masjidnya? Ar-Rahman, karena ini masjid kita yang kita bangun, yang kita pikirkan, yang kita isi. Mudah-mudahan nanti kelak di hari akhirat, di hari kiamat, di bawah kepemimpinan guru-guru kita, khususnya Ustadz Kadir, Ustadz Hanan, mereka di depan, kita di belakang. Seiring dengan itu kita menaiki kendaraan Masjid Ar-Rahman. Mau nggak, Pak? Harus dong, harus ada keinginan untuk mau sama-sama. Makanya kita saling mendoakan. Kan enak banget begitu kan. Pakai apa kira-kira? Kendaraan yang cepat apa? Pak Rudi? Kendaraan jet ya? Kayaknya kalau Pak Rudi naik jet ke Tasik, kayaknya baru juga duduk udah sampai Pak Rudi. Ya, mahal aja ya.
udah sampai, kagak merasakan kenikmatan, tiba-tiba udah sampai. Tahu nanti bandaranya di mana tuh kalau di Tasik ada bandara nggak? Di Cineam. Tuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan telah menghidupkan atau dipakai sholat semalam suntuk tuh Pak. Jadi kalau sholat isya berjamaah seakan-akan ibadah separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah seakan-akan ibadah seluruh malam. Hebat nggak Pak? Hebat. Makanya jangan tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Bahkan bagi mereka yang enggan sholat isya berjamaah, itu hati-hati. Salah satu indikator ciri kemunafikan. Orang yang nggak mau sholat isya berjamaah, apalagi sholat subuh. Makanya alhamdulillah ramai sekali barusan. Hampir penuh seperti sholat Jumat. Betul, saya walaupun nggak melihat juga udah kerasa banget auranya, kata orang-orang ya. Apa? Iya. Aura ya. Aura itu kelihatan. Waduh, enak banget. Itu yang pertama pesan para ulama. Jangan tinggalkan sisa dan sholat subuh berjamaah. Itu yang pertama. Karena walaupun umpamanya karena sakit misalnya, kita tidak bisa menghidupkan malam untuk Lailatul Qadar. Siapa tahu gitu kan, dengan adanya keberkahan dari sholat berjamaah itu tertutupi. Amin ya Rabbal. Oh, tidak cukup sampai situ, apalagi yang dilakukan. Yang kedua tentu ya, sebagaimana pesan Rasul ketika Aisyah, Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya, ibunda kita umatul mukmin pernah bertanya, ya Rasulullah, kira-kira amalan apa yang harus aku lakukan jika saya bertepatan dengan Lailatul Qadar itu momentumnya? Apa kata Rasul? Kuli, ucapkan oleh engkau Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Karena waktu itu yang bertanya Aisyah sendirian, maka Rasul memberikan nasihatnya untuk doa sendiri, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kalau banyakkan dipimpin seseorang berarti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Adapun tambahan karim ya itu silahkan saja, nggak ada masalah ya. Jadi yang diperbanyak doa apa Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa Pak ya? Diperbanyak itu. Terus diperbanyak. Ya. Di malam-malam nggak perlu nunggu ganjil-ganjil ya. Udah aja pokoknya mas 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil khususnya, perbanyak itu doa. Ternyata kata para ulama, pemilihan redaksi atau diksi afuwun bukan yang lain, wallahu alam, ada hikmah di balik itu. Sebagian mengatakan bahwa afuwun itu adalah sifat yang melekat pada Allah, yang artinya bukan sekedar Allah mengampuni, memaafkan kesalahan hambanya tanpa jejak, tetapi dihapus kesalahan-kesalahan itu. Jadi begini, kesalahan kita ya kan kalau Allah ampunkan, boleh jadi catatannya masih ada, betul Pak? Boleh jadi catatan masih ada, catatan dosanya, tapi sudah Allah ampunkan, Allah ampuni. Tapi ketika penggunaan diksi afuwun, kata sebagian ulama, itu mengisyaratkan bukan sekedar diampuni, tapi boleh jadi dihapus. Kira-kira seneng nggak Pak? Seneng atuh. Ya, yang tadinya catatannya merah, ya, meskipun sudah diampuni, tapi belum dihapus, tetap saja kan kita deg-degan gitu loh ngelihatnya. Seperti kayak dulu zaman kita waktu masih kecil, kan ngerasain banget ya. Ngerasain nggak Pak, begitu kita menerima rapot nih, ya, begitu dibuka ada catatan warna apa? Merah. Pak Rudi ngerasain Pak Rudi ya?
Kira-kira ini kalau umpamanya ada merahnya. Tapi di zaman sekarang ini karena sesuatu hal nggak ada yang merah-merah, Pak. Habis sebenarnya, bahkan kalau kita dulu ada nilai Eptanas murni, betul, masih merasakan. Bagaimana itu nilai cuma 2, cuma 3, cuma 4, itu ada apa adanya. Tapi itu menjadi berkualitas ternyata dibanding sekarang hampir rata-rata tidak ada nilai seperti itu, betul Pak? Sekarang rata-rata itu anak-anak itu 8, 9, boleh jadi 10 jangan-jangan. Ya, nilai yang super luar biasa. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kalau kita masih ada catatan dosanya meskipun diampunkan tetap masih ada deg-degannya. Tapi kalau sudah dihapus, mudah-mudahan Allah ampuni kita dan sekaligus hapus kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah, doa itu sangat singkat, padat, jelas, dan luar biasa. Makanya teruslah berdoa. Fikri, Sandi bangun apa? Bangun, tegak. Orang mau pulang harus bahagia, happy dong. Ya, harus happy. Jangan merenung, tenang ada waktunya. Catat dulu. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama, usahakan sholat subuh dan isya Yang kedua, perbanyak apa? Doa yang Rasul ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan sempatkan kita bersedekah di malam-malam itu. Meskipun nilainya nggak besar. Kalau ada ibu, ayah bersama kita, prioritaskan mereka. Kalau nggak sempat habis isya karena udah istirahat mereka, pastikan di waktu-waktu sahur. Intinya jangan sampai lewat dari waktu subuh. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbi min kulli amr. Salamun yahatamat la'il fajr. Terus memanjang dari sejak tadi malam sampai terbit fajar waktu subuh. Jadi kalau kita menyempatkan sedekah, kalau ada orang tua hidup bersama kita, maka prioritaskan mereka. Ayah dan ibu kedua-duanya ada, nggak apa-apa. Jor-joran kepada mereka. Yang biasanya mungkin sebulan sekali, sepekan sekali. Untuk di Ramadan akhir-akhir ini, jika mereka ada bersama kita, kita beri. Insya Allah itu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Orang tua nggak ada bersama kita, tapi ada di rumahnya di belah mana dari kita. Usahakan datangi mereka. Datangi mereka. Jauh. Wah, kalau jauh mungkin gimana caranya kalau jauh? Coba ada usul nggak kalau jauh gimana? Biar tiap malam. Transfer. Betul. Kita buatkan rekeningnya Pak Rudi. Ya, biar nggak ada admin apa biaya itu. Ya, kalau pakai BSI kita buatkan BSI buat mereka tiap malam. Kita kan bilangnya mamah gitu ya, apa gimana bilangnya ke orang tua? Umi izin transfer. Kan kemarin sudah, nggak apa-apa Umi. Ini dalam rangka menghidupkan Lailatul Qadar. Kita nggak seberapa, cuma 1 juta transfer tiap malam. Amin. Amin Pak. Karena itu setiap doa daripada orang puasa dikabul Allah. Mungkin nggak sekarang, boleh jadi suatu saat. Betul nggak Pak? Oh nggak di kita, tapi mungkin di anak kita. Boleh jadi seperti itu. Kita udah begini kondisinya, anak kita jadi pengusaha tambang. Batu bara lagi. Asetnya 390 triliun. Yang satu 900 sekian triliun. Tewas, kalah. Pertamina juga kalah. Kalah Pak. Ya, selalu kirim uang kepada kita. Kita masih punya orang tua. Kita bagi. Betul gak? Salah nggak bagi ke orang tua? Kagak, justru itu prioritas kita. Jadi kalau ada bersama kita, kita tinggal datang, kita berikan.
Dan itu kalau bisa usahakan jangan lewat waktu subuh kalau ingin mengejar keutamaan Lailatul Qadar, ya, supaya dapat. Oh, nggak ada. Kalau 1 juta tiap malam, ya berapa? 50.000? Boleh. Pertanyaan saya, orang tua seneng nggak dikasih uang sama anaknya, Pak? Yang saya tahu, Pak, karena saya juga orang tua sekarang, ya, punya anak, punya menantu. Alhamdulillah, seneng banget. Seneng banget. Ya kita seneng aja, ya, walaupun nilainya gak seberapa, tapi memang anak itu pengen bakti kepada siapa? Orang tua. Kita usahakan. Jadi kan begini, apa yang dilakukan oleh seorang ayah ataupun kepada orang tuanya nanti akan turun kepada anak-anaknya untuk kepada kita. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kita bakti nih, Pak Agus bakti kepada orang tuanya, itu dengan sendirinya insya Allah anak-anaknya akan bakti pada Pak Agus. Paham sampai sini, Pak? Jadi Kak Rudi nih bakti kepada ibu, ayah, masih ada Pak Rudi? Udah nggak ada. Misalnya nih bakti, ya, dan itu pasti saya yakin berbakti. Nanti anaknya bakti. Dan terus doakan. Jadi yang ketiga, usahakan sedekah meskipun sedikit. Kata Pak Rudi, udah nggak ada nih orang tua. Kita pengen sedekah. Bisa nggak, Pak? Bisa. Ada uang dompet dikit. Siapa nih kira-kira nih? Ketemu nih sebelum waktu subuh di masjid. Kita tahu bahwa dia adalah orang papa, orang duafa, gitu kan? Selipkan sambil salaman, Kang punten, ada sedikit rezeki dari saya salurkan pahalanya untuk orang tua. Sebutkan dalam hati, Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan. Sampai enggak, Pak? Sampai. Allahu Akbar. Itu kalau bisa begitu, Pak. Aduh, orang tua kandai dihidupkan kembali, dia akan memeluk Pak Rudi. Ya, jadi berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas ketika mereka masih apa? Masih hidup. Meskipun sudah wafat, ada caranya. Salah satunya dengan bersedekah atas nama orang tua kita. Ya. Di sini kan suka ada yang jamaah bersedekah, ada nggak? Siapa yang suka mencatat di sini? Sedekah dari si Fulan. Ya. Tidak mengapa, atas nama orang tua kita. Lah kita masih hidup. Yang lebih butuh siapa, Pak? Kita apa orang tua kita? Pahala. Orang tua itu paling butuh pahalanya dibanding kita. Makanya udah aja, Pak Rudi sedekah cuma sekian. Udah, ini atas nama orang tua saya, Fulan bin Fulan. Keren Pak Rudi itu. Ya, itu begitu. Semampu kita. Nggak bisa 50.000, ada yang cuma 10.000, 10.000. Ada cuma 5.000 di malam itu, 5.000. Ada cuma 1.000 malam itu, 1.000, nggak apa-apa. Yang penting bersedekah, usahakan setiap malam, khususnya di malam-malam terakhir 10 hari bulan Ramadan. Itu pesan para ulama. Itu yang keberapa Pak Rudi? Yang ketiga. Yang keempat, ya, hidupkan malam sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan pesan ini ibarat kita itu disampaikan ketika Rasul melakukan culture budaya setiap Ramadan. Ini datang dari Aisyah hadis ini. Kata Aisyah begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Ada 3 culture, budaya, perilaku, kebiasaan yang Rasul lakukan kalau Ramadan pada 10 malam terakhir. Kata Aisyah, adalah kebiasaan baginda Nabi. Ketika 10 malam terakhir Ramadan masuk, beliau syadda mizarah. Mengikat kencang mizarah, kainnya. Para ulama memberikan penafsiran, ai'tazalan nisa wa huwa fil ibadah. Beliau jauhi istri-istrinya Pak Rudi. Jadi ada 2 tuh, istri-istrinya dijauhi, kemudian fokus apa? Ibadah. Kira-kira pertanyaannya, kalau beliau menjauhi istri-istrinya, fokus ibadah, berarti kemana tuh? Ke pos ronda gitu? Kira-kira apa? I'tikaf. Silahkan, yang sudah libur, yang ada waktu, hidupkan masjid kita. Betul? Ya, itu lebih afdol daripada menghidupkan masjid siapa?
orang lain. Lebih baik hidupkan masjid kita, ya. Betul Pak? Hidupkan masjid kita sesuai dengan kemampuan. Afdolnya 10 terakhir, betul. Tapi Bapak nggak bisa karena belum libur. Misalnya, Pak Kadi udah libur belum? Udah libur? Bisa Pak Kadi. Kalau Mas Eko belum libur ini kayaknya. Belum, dia masih di Palembang dia. Nanti ke Balikpapan. Ya, sampai terbalik-balik papannya. Ya, jadi yang sudah libur, ya silahkan mau mengikuti jejak Rasul. Beliau fokus ibadah, berjauhi istrinya. Berarti i'tikaf namanya. Mas Agus, bagus, i'tikaf namanya. Ya Ustaz, i'tikaf nggak bisa tiap malam. Berlaku kaidah fikih. Ma la yudroku kullu la yutroku kullu. Ma la yudroku kullu, apa-apa yang tidak bisa digapai semuanya, la yutroku kullu, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau panjenengan nggak bisa i'tikaf 10 malam terakhir terus-terusan, maka lakukan yang mampu gitu maksudnya. Paham nggak? Meskipun cuma 1 malam. Aduh, ini karena dikejar oleh pimpinan harus mengurus ini. Orang udah pada libur, kita dipercaya. Kan kita ikuti Amirul Mukminin kita. Betul Pak? Kita kerja. Tapi kalau masih bisa dimungkinkan kita izin, itu lebih bagus. Ya. Cuma 1 hari diizinkan di malam-malam 29 atau terakhir. Lakukan itu semuanya. Kita fokus ibadah. Kita jauhi istri-istri kita. Kalau buat kita mah, kita jauhi istri kita. Bahkan orang lain mah, iswan kita. Emang kita pada miskin gitu. Dari dulu keder ke situ lagi. Syukuri nikmat itu semua dari Allah Subhanahu. Jadi yang keberapa barusan tuh? Ya. Jadi kata Aisyah, kebiasaan baginda Nabi jika masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau syadda mizarah, fokus ibadah. Yang kedua, wa ahya lailah, beliau hidupkan malamnya. Maka sampai akhirnya istinbat para ulama mengambil kesimpulan hukum, secara umum ibadah semalam suntuk itu tidak dianjurkan, Pak. Paham nggak maksudnya? Ibadah semalam suntuk dari mulai habis isya sampai subuh itu tidak dianjurkan, kecuali menjelang Lailatul Qadar. Satu hari Rasul masuk ke masjid, tiba-tiba ada tali membentang. Rasul bertanya kepada para sahabat, ini tali apa? Ini adalah beliau istri engkau ya Rasul. Kalau beliau itu udah ngantuk, pegangan sholatnya untuk supaya tetap bisa bertegak. Kata Rasul, nggak begitu ibadah itu. Kalau udah ngantuk, tidur. Kalau sudah istirahat cukup, bangun lagi, ibadah lagi. Sampai demikian. Tapi untuk Lailatul Qadar itu pengecualian. Jadi boleh silakan dari habis isya sampai subuh atau sampai sahur, ya silakan. Jadi apalagi atau apa saja amalan yang dianjurkan? Tentu banyak. Tilawah Quran. Tilawah apa Pak? Quran. Masya Allah. Jadi para ulama telah memberikan nasihat-nasihat berharga buat kita. Tilawah Al-Quran diperbanyak, hidupkan malam. Kadang kita kalau udah lagi ngantuk, bener-bener ngantuk, nggak bisa lagi baca Quran, ya, maka dianjurkan minimal baca Al-Ikhlas berapa kali Pak? 3 kali. Ini unik ini, ya. Rasul pernah bersabda, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bi qul huwallahu ahad, ya. Jadi intinya yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali, ya, ta'dilu sulusal Quran. Itu telah mencukupi sepertiga Al-Quran. 1 kali kulhu. Berarti kalau untuk mencapai Al-Quran sepenuhnya berapa kali kulhu? 3 kali. Nah, maksudnya bukan berarti pahalanya sama orang khatam dari awal sampai akhir dengan cukup baca apa?
Al-Ikhlas 3 kali tentu berbeda. Karena kalau Al-Ikhlas itu cuma berapa huruf, Pak ya? Berapa huruf tuh? Tolong dicari nanti berapa huruf kali 10 atau 300 berapa gitu kan, sampai diperlipat gandakan. Beda dengan orang yang baca Quran yang jumlahnya kata Imam Syafi'i 1.037.000 huruf dalam satu Al-Quran dengan cuma beberapa huruf saja dari Al-Ikhlas. Ya, kalau bicara pahala tentu berbeda. Ternyata kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran, beliau menyebutkan maksudnya adalah kandungan Al-Quran itu sudah tercover dalam surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu merupakan intisari daripada Al-Quran. Satu sisi ada yang mengatakan intisarinya adalah surat Al-Fatihah. Ya, kembali. Jadi silahkan. Udah ngantuk beneran gak kuat nih. Baca apa Pak? Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Terus 3 kali. Udah tidurlah. Betul udah tidur. Tidur beneran. Sampai kagak bangun-bangun. Mudah-mudahan husnul khotimah. Karena Al-Ikhlas bukan sekedar kayak orang membaca 1 kali khotam, kalau dibaca 3 Al-Ikhlas, bukan sekedar itu saja, tetapi Al-Ikhlas juga pernah disampaikan terkait dengan surat Al-Ikhlas. Jadi ceritanya begini, ini si A ngimamin sholat, setiap ngimamin sholat, rokaat keduanya surat apa? Al-Ikhlas. Dalam satu versi Al-Ikhlas mulu dia baca, nggak ada yang lain. Sampai sama si B dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, kenapa? Ini kalau si A ngimamin gitu ya, bacanya surat apa mulu? Al-Ikhlas mulu. Ya, nggak ada surat lain kayaknya. Apa kata Rasul? Ya udah nanti kita tanya. Ditanya tuh si A, kata Rasul, apa penyebab antum kalau ngimamin bacanya surat Al-Ikhlas mulu? Apa kata orang ini? Ya Rasul, setelah aku mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari engkau terkait kandungan Al-Ikhlas, di mana di situ diajarkan kita bertauhid, dan tauhid adalah merupakan salah satu yang menentukan apakah kita masuk surga atau di neraka. Begitu kan? Al-Ikhlas itu kan Pak ya? Dan itu menyebabkan Allah sangat senang nampaknya kalau diesakan ya daripada keagungannya. Kemudian kata Rasul, betulkah itu engkau lakukan seperti itu? Betul, saya cinta dengan Al-Ikhlas. Karena apa? Karena Al-Ikhlas itu kandungannya begini-begini. Apa kata Rasul? Sampaikan, aku barusan dapat kabar dari langit bahwa Allah menyukai engkau karena engkau menyukai surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Jadi kalau ada imam, misalnya dimanapun, bacanya surat apa mulu? Al-Ikhlas mulu, nggak usah kita apa sih kalau istilah bocah mah bahasanya? Bukan ngedumel. Kepo. Kepo apa itu? Ya, jangan kepo, nggak usah, biarin aja. Mungkin dia tahu itu kali, atau memang cuma itu aja yang dihafal gitu kali ya. Nah, kembali Al-Ikhlas. Tadi sedekah ya, Al-Ikhlas. Nah, hampir di ujung daripada tausiah hari ini ada pesan terkait dengan zikir. Yang itu zikir Pak, pernah saya sampaikan insya Allah di forum ini juga beberapa kali. Tapi saya mengingatkan kembali untuk pribadi dan khusus para santri. Itu zikir ngeberatin timbangannya sampai nggak karu-karuan. Ngerti nggak maksudnya nggak karu-karuan? Saking apanya? Hebatnya, beratnya. Betul Pak. Pasti Bapak udah tahu. Cuma hadisnya lupa. Betul Pak? Apa kata Rasul? Kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ilar rahmani sakilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasul ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani alal lisan, ringan diucapkan oleh lidah, ringan ngucapinnya, gak perlu biaya. Kalau umroh perlu biaya nggak Pak? Berapa duit sekarang Pak Rudi? Nggak kurang dari 30 juta ya. Dulu mah kan kita berhaji 30 juta teh ya. Sekarang mah umroh 30 juta. Haji bisa 60 atau 70 atau berapa. Betul Pak? Ya. Tapi kalau memang udah niat mah berapapun itu biaya umroh haji dibela-belain. Betul Pak? Karena pahalanya surga. Mudah-mudahan yang belum umroh haji Allah berikan kemudahan.
berangkat langsung dipimpin oleh guru-guru kita, oleh imam kita. Ya, pada punya duitnya enggak? Minta ke Allah. Rajin bekerja, ada sedikit uang, sisipkan. Khusus rekening haji. Khususkan apa? Masukkan ke bank yang kita inginkan, masuk khusus. Bilang ke mama, ke si saya, beb, ini papa nih, ya kita kan belum ke haji, iya, yuk kita niat. Gimana caranya pak? Apa kata kita? Gak usah kita berkecil hati. Gimana kalau sisa sedikit dari gaji kita yang 50 juta per bulan ini? Berapa juta pak? 50 juta per bulan kita sisipkan buat berhaji, boleh nggak? Oh boleh. Terus saja. Nanti 20 tahun yang akan datang kita berhaji. Ya, sisipkan. Karena uang 50 juta yang gaji itu kan dibagi dua, ya. Separohnya buat nyantuni atau infak atau sedekah ataupun nafkah orang tua, separohnya buat kita. Tuh hebatnya anak berbakti mah begitu Pak Gus. Ya, nggak lupakin orang tua. Ya, akhirnya dia buka rekening haji, ya kan? Kemudian ya dia terus saja, ya dipotong sekian, potong sekian. Hebat nggak Pak? Hebat. Lama amat ya kalau cuma segitu mah. Ya kita minta sama Allah kali dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia cuma ada uang 1 juta per bulan, berdua 2 juta, ya dapat 1 tahun, berarti berapa juta tuh? 12 juta. Karena 1 bulannya apa 2 juta kali 12 berarti 24 juta kan? Nah ini biaya haji sekian, kan masih jauh. Karena kita berdoa rajin, terus berdoa, apalagi di bulan Ramadan, apalagi waktu puasa, apalagi menjelang berbuka, itu waktu mustajabah doa. Boleh jadi tanah yang dulu dijual kagak laku-laku, boleh jadi laku akhirnya. Ya, dia jual tanahnya dari dulu 10 tahun yang lalu, udah pampang, dijual tanpa perantara. Kagak laku-laku, tapi Allah tahu. Nah ini nih, si Rudi nih, kata Allah nih, dia udah nyicil duit udah 1 tahun nggak ke haji, udahlah ya, karena doanya kenceng akhirnya dikabul nggak? Dikabul. Tanah dulu nggak laku-laku ya, laku Pak Rudi, yang 1 hektar di Tasik itu laku, dapat 1 triliun. Alhamdulillah, berangkatlah dia ke haji bersama iswannya, anak-anaknya, dan imam-imam kita diajak oleh Pak Rudi. Ya uang 1 triliun mah banyak apa sedikit? Ya banyak. Wajar nggak kalau ngajak imam? Ngajak ustadz? Ngajak? Wajar Pak Rudi. Ajak itu orang yang pernah berjasa kepada kita. Akhirnya berangkat Ustadz Kadir, Ustadz Hanan berangkat ya, atas inisiatif Pak Rudi, berdoa di sana. Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Ya. Tanpa sepengetahuan istrinya dia berdoa juga, ya Allah ini uang mau dikemanain saking banyaknya ya Allah. Andai engkau izinkan saya pulang dari sini, istriku memberikan restu, dapat lagi 1 aja ya Allah. Wah bagaimana? Jadi dia berdoa kenceng, diaminin sama siapa? Tapi ada doa tersembunyi yang nggak tahu siapa? Bininya ngaminin lagi. Pulang dari sana, sebulan kemudian akhirnya ketemu jodohnya. Alhamdulillah. Tapi mendapat restu siapa? Istrinya. Karena itu doanya dikabul di Multajam, itu doa-doa di sono dikabul Pak Rudi. Jadi kalau doa di sono, kencengkan doa-doa umum, khusus pribadi kita sembunyikan doanya biar istri kita mengaminkan. Akhirnya kan istrinya kan tergugah. Waduh, ini kayaknya si papa nih kayaknya masih semangat ini kayaknya. Ya udahlah Pak, kalau memang papa uring-uringan mulu mah. Udah, yuk Neng dicarikan bocah 18 tahun. Alhamdulillah. Takbir Pak. Sampai mana ini? Sampai mana Pak Rudi?
Enggak, amalan. Zikir, kalimat apa? Tasbih baru dia. Dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, tapi Ar-Rahman, Allah maha senang, suka dengan dua kalimat ini. Dan hebatnya lagi, kabar baiknya, sakilatani fil mizan. Dua kalimat ini memperberat timbangan amal. Jangan lupakan itu teman-teman, jamaah, para santri. Terus saja diulak-ulik nih. Ini jadi saksi nih. Ayo tanpa pengetahuan yang lain, ya. Karena Rasul memang kalau berzikir itu selalu, ya. Karena berharapan ini jadi saksi nih. Jadi saksi nanti di hari kiamat. Ketika datang pertanyaan munkar nakir, jadi saksi. Bisa berhujah ini. Terus saja tanpa pengetahuan lain, hatinya subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Silahkan, kalau nggak ada orang, ya silahkan, agak diinikan. Tapi kalau ada orang supaya menjaga keikhlasan, nggak usah terlalu juga ditonjolkan. Khawatir kena ria. Betul Pak, bukan bohong. Khawatir kena ria. Terakhir, dalam hati subhanallah wa bihamdi. Itu terus dilakukan. Bapak bisa kaget Pak. Ketika nanti kita meninggal, tiba-tiba ada amal-amal kebajikan yang sangat banyak. Boleh jadi salah satunya dari zikir tasbih, karena berberat timbangan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk zikir tasbih. Terakhir sebelum saya tutup, jangan lupain sholawat. Jangan lupain apa? Sholawat. Kata para ulama ini, mereka banyak ya memberikan pernyataan. Ibadah lain itu sangat bergantung kepada keikhlasan. Betul Pak? Tapi kalau sholawat meskipun enggak ikhlas, tetap ada kemungkinan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap satu sholawat sampai kepada Rasulullah, dan Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sholawat kita. Jadi baca itu, silahkan bersolawat. Apalagi di Ramadan terakhir di bulan ini. Di samping tadi, saya ulang lagi sebelum tutup. Pertama, banyakin apa? Urutan dari awal. Ya, istiqomah sholat isya dan subuh berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, usahakan sedekah meskipun tidak besar. Utamakan yang prioritas dulu. Ya, tuh. Terus yang keempat, membaca Al-Quran. Kalau lagi ngantuk dan nggak kuat-kuat banget, baca apa? Ikhlas berapa kali? 3 kali. Berikutnya, zikir. Ya, dianjurkan baca apa? Tasbih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Itu perberat timbangan. Allah suka, ringan diucapkan, nggak perlu modal. Terus terakhir baca apa? Sholawat. Semua itu bisa maksimal jika seseorang fokus ibadah di Masjid Ar-Rahman. Ya, itu bisa fokus ibadah. Meskipun karena kita lagi masih ada kerjaan, lakukan itu semampu kita. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yang mampu itikaf cuma 1 malam, lakukan 1 malam. Yang mampu 3 malam, 3 malam. Apalagi mampu 10 hari 10 malam, silakan. Itu lebih afdal. Tapi jangan tinggalkan meskipun cuma sebentar saja. Ya. Apalagi di malam-malam terakhir, terlebih di 10 hari terakhir, terlebih di malam-malam ganjil. Makanya dulu waktu saya masih di sono di Kedung Halang, termasuk di Karadenan juga, tapi sekarang udah mulai jarang. Itu kalau malam 21, 23, 25, 27, 29 ada istilah toksi. Tahu toksi Pak? Batok isi. Maksudnya jamaah-jamaah para gegeden biasanya pada bawa nampan. Bawa apa? Nampan, isinya apa? Makanan. Habis tarawih itu kemudian mereka biasa ada zikir, kemudian berdoa, kemudian makan lagi. Toksi, jamaahnya lebih banyak. Kalau malam 22, 24, 26, 28 sampai 30 itu toksong. Apa toksong? Batoknya kosong. Nggak ada apa-apa itu. Itu dulu ya. Tahu sekarang masih ada nggak tuh? Ya, seperti itu.
Di sini juga sama ya. Isi terus. Alhamdulillah. Pak Rudi, ini jam berapa ini? Sudah jam berapa? Sudah lewat? Sudah waktu suruh? 4 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, 4 menit. Ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya khususnya secara pribadi mohon maaf kepada jamaah, kepada tuan guru, para asatid, khususnya pengurus DKM, jika selama ini ada kekhilafan, baik dalam memberikan penjelasan, menafsirkan ayat, atau menjelaskan hadis, ataupun mengomentari tentang sesuatu hal. Jika itu benar semata-mata hidayah dari Allah, tentu banyak salah, pasti itu dari saya. Ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Maafin Pak ya. Kan kita kan mau lebaran Pak, harus saling memaafkan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan pada kita untuk bisa menghidupkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sekaligus Allah berikan rezeki untuk membeli beras buat bayar zakat fitrah, dan Allah berikan kemampuan untuk membayar zakat mal atau penghasilan ataupun apapun. Karena itu bagian daripada kewajiban jika sudah cukup nisab dan juga haul tentunya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.